Aku salah. Aku minta maaf. Bang, perawatan muka aja 60 juta. GoFood. Cowok. Halo semua penonton setia channel YouTube Ini Kelas Movie. Gimana nih guys kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan tetap sabar menunggu film terbaru dari kita yang akan menemani waktu gebut kalian nih. Ya, film yang kali ini bakalan kita review berjudul Business Proposal, yang dimana film ini adalah film remake dari drama Korea yang sempat viral. Nah, yang kali ini kita review ini adalah versi Indonesianya. Film ini sempat gagal tayang karena banyak banget pro kontra dari para fans drakor. Film ini resmi rilis nih pada 6 Februari 2025 dan mendapatkan rating 1,5 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang Sari merintis karirnya sebagai food analyst di perusahaan kawakan Bowo Foods. Ia datang dari keluarga sederhana, harus membangun karir dari nol di tengah peliknya kondisi ekonomi. Situasi yang serba terbatas itu membuat Sari mau menerima permintaan sahabatnya, Yasmin, untuk menjadi joki kencan buta. Utama dan Sari akhirnya bertemu dalam kencan buta. Mereka menghabiskan waktu untuk makan malam bersama, tanpa menyadari bahwa Sari adalah karyawan dari perusahaan Bowo Food. Tapi jangan lupa nih untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya. Oke deh kalau begitu, dan inilah film Business Proposal. Film ini bernuansa seperti drakor guys, yang dimana-mana ada pria kaya raya yang masih muda, dan di tempat lain juga ada wanita cantik yang bekerja sebagai pencinta resep di salah satu perusahaan makanan. Ada 4 orang yang selalu bersemangat menciptakan resep supaya bisa disetujui oleh atasannya. Dan ada salah satu wanita cantik bernama Sari yang pintar banget nih guys memasak dan membuat teman-temannya sangat suka masakan buatannya itu. Amin. Oh ya, Mas, Mbak. Seorang pria kaya raya yang tadi bernama Tama tiba-tiba masuk ke kantor. Sari mau pergi keluar karena dia mendapatkan telepon nih dari teman kuliahnya yang pernah ia sukai dulu. Sari mempunyai sahabat bernama Yasmin, yang dimana dulu saat kuliah Sari selalu berusaha mendekati Adi, yaitu cowok yang ia suka. Tapi dia patah hati karena tahu kalau Adi sudah punya cewek lain dari kelas lain nih. Tapi Sari masih tetap sabar menunggunya guys, dan tetap semangat mencintai Adi. Kelihatan banget, bisa nggak? Di sebuah perusahaan Bowo Food, pemilik perusahaan itu bilang kalau dia mau mengundurkan diri sebagai CEO dan dia akan memberikan jabatannya kepada cucunya yang bernama Tama, yang dimana dia baru pulang nih dari luar negeri dan memang tidak memiliki jiwa bisnis yang tinggi nih. Sayangnya dia sangat percaya kepada Tama untuk melanjutkan perusahaan Bowo Food supaya menjadi lebih maju. Dan saya akan janjikan perubahan yang lebih baik untuk kalian. Akan kamu manfaatkan apa restoran itu? Sari akhirnya tiba nih di restoran yang dikelola oleh Adi. Dan dia sangat bersemangat guys, sampai make up di sepeda nih. Aduh. Dan dia ditegur nih oleh satpamnya di sana. Sari datang dengan bahagia karena dia akan diberikan bunga oleh Adi. Ternyata Adi memberikan bunga kepada pelanggan setianya guys. Aduh. Dan waktu itu Adi lagi putus sama pacarnya. Makanya Sari yakin kalau dia yang akan menggantikannya. Adi tidak pernah sadar guys kalau Sari suka kepadanya. Walaupun selama ini Sari selalu menolong Adi, dan bahkan resep masakan Sari dijual oleh Adi di sana guys, dan menjadi yang best seller nih. Kayaknya pada nggak suka. Feelnya sebelum dimasukin ke pasta. Ini pasta carbonara yang gue suka bikinin lo dulu. Di sebuah restoran bintang 5 ada Yasmin, yaitu sahabat Sari yang lagi kencan sama bapak-bapak. Yang ternyata Yasmin dijodohkan sama orang tuanya. Tapi dia gak tahu nih kalau yang dijodohkan sudah tua banget. Dan untuk makan aja dia sampai gemetar nih. Aduh. Yasmin kelihatan banget kalau ilfil nih, apalagi saat mereka ngobrol sangat tidak nyambung dan membuat Yasmin benar-benar tidak betah nih. Pasti saya kasih, ya. Nanti kalau malam pertama, tolong jangan heboh ya. Sari akhirnya pulang dan di rumahnya keluarganya memiliki bisnis masakan rumah. Dia juga memiliki adik laki-laki yang bekerja untuk orang tuanya. Ya, walaupun orang tuanya Sari lucu guys. Sari juga semangat guys membantu orang tuanya sepulang dia bekerja. Itu kan spionnya Mbak. Passion. Keesokan harinya Sari berangkat kerja nih seperti biasa guys. Saat Sari baru datang, dia sudah mendapatkan kabar buruk nih.
kalau ada karyawan yang dipecat oleh presidir baru, yaitu Tama. Tiba-tiba mereka makin heboh nih, karena salah satu dari mereka dipanggil untuk dilihat pekerjaan mereka dalam memasak. Presidir mau ketemu sama Mbak. Aduh, Kita selesaikan aja secara tim. Tama pun langsung mencicipi makanan buatannya, tapi ekspresi Tama dan juga adiknya itu seperti kurang memuaskan, dan dia memberi waktu untuk segera membenarkan makanannya itu. Ayamnya mejret gitu. Saya ada dokumen review dari Bu Bulan. Terima kasih atas waktunya. Tama ngobrol nih sama Eyang, dan Eyangnya bilang kalau Tama jangan hanya fokus untuk perusahaan, tapi dia juga harus mencari jodoh untuknya. Di sini Eyangnya memberikan banyak kandidat wanita yang akan dikenalkan ke Tama, karena dianggap Tama gak bisa cari cewek sendiri. Satrio, pilihan yang kurasa yang tepat. Tama akhirnya bertemu nih dengan cewek di daftar itu satu persatu. Semuanya cantik-cantik dan kaya-kaya, tapi tidak ada satupun cewek yang memikat hati Tama. Waduh, Tama kayak capek nih guys, sama hal seperti ini. Karena Tama juga memang masih tidak mau memikirkan wanita. Intan, penerus Fiber Optic Solutions. Pertama, Sisi. Tama pun pulang, dan dia bilang ke Eyang kalau tidak ada satupun wanita yang cocok untuknya. Tama bilang kalau dia mau fokus kerja lagi. Tapi Eyang bilang ada kandidat terakhir, yaitu cewek bernama Yasmin yang gak ada fotonya. Ternyata Yasmin bestinya Sari juga nih dijodohkan ke Tama. Yasmin berusaha menolaknya karena dia takut laki-laki yang dijodohkan dengannya itu zong seperti kemarin. Yasmin pun kesal kepada papanya karena dia tidak mau. Digoyang dikit ya koin. Ambeien gak? Masih sehat, masih bugar, masih segar. Ya itu rekan bisnis papa. Dia datang di pagi hari seperti biasa, dan dia mendapatkan kabar buruk lagi kalau ada karyawan dipecat lagi nih oleh presidir baru. Sari gak tahu nih guys sama presidir baru karena dia belum pernah ketemu nih. Kalau Bekasi berangkatnya dari kemarin. Setia budi itu. Kerja. Sepulang kerja, Yasmin dan Sari bertemu. Yasmin curhat ke Sari kalau dia tidak mau dijodohkan lagi sama ayahnya. Makanya di sini Yasmin menawarkan bisnis proposal ke Sari supaya Sari mau ketemu lagi nih sama cowok yang dijodohkan oleh papanya dan bersikap buruk biar laki-laki itu tidak mau dijodohkan dengannya. Awalnya Sari menolak karena dia takut ketahuan. Tapi karena Yasmin menjanjikan 20 juta, Sari pun langsung deal nih guys. Karena Sari kan juga butuh 20 juta ya untuk bayar KPR orang tuanya. Terus lo bikin dia gak suka sama gue. 20 juta. Oke. Mereka pun langsung bersiap dan mencari baju untuk dipakai Sari ketemu laki-laki itu nanti. Yasmin juga membantu Sari untuk make up dan tampil cantik guys. Tama yang ditemani Satrio ini kesal dan malas sebenarnya yang mau ketemu dengan Yasmin. Tak lama kemudian, Sari yang menyamar menjadi Yasmin ini datang. Dari pertama terlihat aja Tama sudah kayak tersuana gitu guys. Mereka berkenalan dan mengobrol santai, dan Sari bersikap aneh supaya Tama tidak mau dengannya. Tapi saat Tama memberitahu kalau dia adalah presidir di bawah food, Sari pun benar-benar kaget. Karena Tama adalah atasannya sendiri dan membuat Sari takut nih. Perawatan muka aja 60 juta. Bawa food. Cowok. Yasmin pergi berbelanja ke supermarket, tapi dia melihat ada anak kecil yang pengen makan. Yasmin pun langsung membelikan anak itu makanan yang banyak, dan hal itu dilihat oleh Satrio. Satrio mengikuti Yasmin nih guys sampai keluar, dan dia duduk di meja sebelah Yasmin. Yasmin tahu ada cowok ganteng, akhirnya dia berpura-pura membuang HP-nya supaya bisa minta tolong ke cowok itu untuk mencarikannya. Untung Satrio peka guys, dan dia mau membantu Yasmin. Mereka pun mencari HP Yasmin dan menelpon HP Yasmin nih sambil mencarinya. Tak lama kemudian HP Yasmin ditemukan nih di atas tumbukan pengaman nih guys. Aduh. Yasmin pun panik karena takut Satrio ilfil gini. Setelah HP-nya ketemu, mereka pun ngobrol bareng dan perkenalan satu sama lain. Satrio bilang kalau dia seperti tahu nih sama nama Yasmin. Satrio kaget nih guys. Satrio membawa Yasmin asli ke restoran Tama dan dengan Sari. Mereka berdua pun kaget nih karena merasa dimainkan oleh Yasmin dan juga Sari. Sari panik karena ketahuan sudah berpura-pura menjadi Yasmin. Mereka pun keluar dan Sari bilang kalau Tama itu adalah atasannya. Mereka meminta maaf dan Yasmin bilang kalau dia melakukan ini karena tidak mau dijodohkan. Tama pun bilang kalau dia juga sama. Sari akhirnya bilang kalau nama sebenarnya itu Gema. Sari bohong karena takut Tama tahu kalau dia karyawannya. Makanya Sari akan dipecat. tapi lebih baik tuh kalian jujur di awal. Karena kalau kayak gini jadi buang-buang waktu kita. Ya karena saya yang baru jodohin. Gema, Saryawanti.
Keesokan harinya di tempat kerja, Tama dia menemukan telepon nyasar nih yang bilang kalau Eyang sebenarnya lagi sakit. Mendengar itu Tama seperti langsung sadar guys. Kenapa Eyangnya buru-buru Tama harus menawarkan cewek. Sari dan Yasmin pergi ke restoran Adi karena Adi mau mengumumkan sesuatu. Dan ternyata Adi dan mantannya itu balikan guys. Sari benar-benar kaget dan dia patah hati nih. Sari menangis nih karena dia sudah sangat lama menunggu Adi, sampai 7 tahun. Tapi Adi malah balikan nih. Yasmin yang kesal mendengar Sari menangis akhirnya membawa Yasmin pergi. Gue tahu pakai. Gua dan Yuna udah balikan. Yasmin dan Sari pergi ke tempat karaokean supaya Sari tidak sedih nih dan galau. Yasmin bilang kalau Sari akan mendapatkan yang jauh lebih baik dari Adi. Sama-sama. Keesokan harinya, Sari memasak kepiting saus padang nih guys untuk dipresentasikan ke atasannya. Masakan Sari membuat temannya pengen. Saat penilaian, tiba-tiba Tama muncul dan Sari panik nih. Dan dia langsung memakai masker supaya tidak ketahuan. Sari pura-pura batuk dan sakit nih. Dan Tama serta Satrio langsung mencoba masakan Sari. Awalnya Sari takut, tapi ternyata kata Tama dan Satrio masakan Sari ini mantap. Dan penjelasan Sari juga bagus guys. Sari pun senang walaupun dia sambil menyembunyikan identitasnya. Di atas itu harga beda, tapi risetnya lebih keren. Ini enak. Di rumahnya Sari pulang dengan kabar bahagia kalau masakannya sudah disetujui oleh Presdir. Sari juga memberi uang 20 juta untuk membayar cicilan terakhir orang tuanya. Tapi ternyata keluarga Sari lagi berduka guys. Sari mengamuk ke adiknya karena katanya adiknya pinjol sampai 100 juta. Baru saja utang keluarganya lunas, adiknya Sari malah buat hutang baru. Apalagi adiknya ini tidak bisa diterima kerja lagi di mana-mana. Reza main judi slot. Kapan Sari? Wes. Mereka bilang Reza di blacklist. Tak lama kemudian, Sari pun mendapat telepon dari Tama nih guys. Di rumah Yasmin dia bilang kalau Yasmin sepertinya butuh hidup mandiri supaya dia bisa menemukan cinta sejatinya yang nantinya akan menjadi jodoh untuknya. Papanya Yasmin awalnya menolak, tapi Yasmin langsung pergi berkemas dan benar-benar mau pindah dan keluar dari rumah. Yasmin harus hidup sendiri dan sederhana. Siapa tahu dapat jodoh. Keesokan harinya, Sari yang membayar jadi Gema ini bertemu dengan Tama. Tama bilang kalau dia mau Sari menjadi pacar pura-puranya selama 3 bulan supaya Eyangnya senang. Awalnya Sari menolak, tapi Tama menjanjikan 50 juta tiap kencan nih. Dan Sari pun langsung setuju. Mungkin kamu pindah kemana gitu? 50 juta tiap kencan? Oke. Tama dan Satrio makan siang bareng nih guys dengan Eyang. Dan Tama bilang kalau dia sudah punya pacar dan akan segera dikenalkan ke Eyang. Eyang sangat senang karena emang ini yang dia tunggu-tunggu selama ini. Kenalin sama Eyang. Aku pengen ketemu. Besok harinya, Sari bersiap nih menguankan gaun yang dibelikan Tama untuk dijemput dari makan dengan Eyang Tama. Sari dijemput di pinggir jalan dan Tama melihat Sari sampai tidak berkedip. Tama bilang kalau Sari beneran cantik. Tama gak tahu nih guys kalau Sari itu karyawannya sendiri. Tak lama kemudian, Sari dan Tama tiba di rumah Eyang dan Eyang menyambut Sari dengan baik. Mereka pun makan dan mengobrol bersama. Eyang bilang kalau wajah Sari seperti familiar. Sari pun mengarang kalau dia adalah anak pengacara yang terkenal. Sari juga bilang kalau dia kerja di perusahaan di Jakarta. Eyang dan Tama juga mengobrol soal Bowo Food. Dan ternyata Tama ini baik guys dan memikirkan kesejahteraan karyawannya. Sari kaget karena ternyata presidennya ini baik banget loh guys, walaupun terkenal galak di kantornya. Sari juga bisa memikat hati Eyang karena sikapnya yang ramah dan baik. Kita bisa kasih mereka 15%. Kelihatan familiar ya buat aku. Eyang yang masak semuanya. Sepulang dari rumah Tama, mereka jalan-jalan ke taman nih guys. Tapi Tama mengajak Sari untuk makan lagi. Mereka makan di angkringan dan sambil ngobrol-ngobrol nih, Sari bercerita kalau sebenarnya dia lagi galau karena laki-laki yang dia tunggu selama 7 tahun justru malah balikan sama mantannya. Tama bilang kalau laki-laki itu akan menyesal dan kelihatannya Tama benar-benaran tertarik nih guys ke Sari nih. Dia tolol banget karena udah nyanyain game. Tiba-tiba hujan dan Tama seperti ketakutan gitu. Sari panik dan bertanya ke Satrio nih. Katanya Tama memang punya trauma pada hujan. Sari berusaha menenangkan Tama yang lagi panik itu. Sari juga beneran khawatir nih guys sama Tama. Saat hujan reda mereka pun pulang. Tama mengantar Sari ke tempat dijemput tadi dan langsung memberikan bayarannya sebanyak 50 juta. Tama suka ngedate sama Sari dan mereka beneran manggil sayang dong. Bye sayang. Bye sayang.
Yasmin pulang bersiap nih untuk pindahan di apartemen barunya, dan tetangganya memberi hadiah lampu tidur. Ternyata di sebelah apartemen Yasmin itu adalah apartemen Satrio. Yasmin memberikan makanan untuk para tetangganya, termasuk Satrio. Tapi Satrio menolak karena sepertinya dia masih kesal soal masalah kemarin. Padahal Yasmin suka nih guys sama Satrio. Aku nggak bisa, aku harus beresin ajeng nabung. Yasmin pergi ke gym dan di sana ada juga Satrio. Mereka udah kayak musuhan gitu nih, karena sama-sama tidak mau ngalah nih guys. Aduh. Di tempat kerjanya, Sari ditelepon oleh Tama. Dia pun mencari tempat sepi untuk mengangkat teleponnya. Dan dia pergi ke taman nih guys. Tama bilang kalau dia mau mengajak ngedate berdua besok pagi. Sari pun mau dan dia panik nih karena Tama ternyata ada di belakangnya. Sari langsung bersembunyi karena dia tidak boleh ketemu sama Tama. Ya, aku mau ngajak kamu second date. Tama mengajak Sari ke pasar untuk berbelanja karena Tama mau mengajak masak-masak bareng nih sesuai dengan hobinya Sari. Mereka terlihat makin akrab guys dan dekat nih guys. Bahkan mereka sampai gandengan tangan. Cie. Cinta beneran nih guys nanti. Tama mengajak Sari pergi ke ruko kosong untuk masak di sana. Mereka pun bersiap untuk masak nih guys. Dan di sini Tama so sweet banget nih. Kayak orang pacaran nih. Mereka masak sambil ngobrol nih guys dan menggoda satu sama lain. Sari tanya nih kenapa Tama takut kepada hujan. Tama pun cerita kalau saat dia masih kecil, dia dan orang tuanya mengalami kecelakaan saat turun hujan lebat. Makanya dia sangat trauma dan diasuh oleh eyang sampai sekarang. Dan Satrio itu bukan adik kandungnya, tapi anak yang dulu kelihatan mulung di daerah restoran Buofood. Tama merasa kasihan dan mengajak Satrio makan di sana. Setelah itu, Eyang pergi ke panti asuhan di mana Satrio tinggal dan Eyang mengadopsi Satrio untuk menjadi adik angkat Tama nih. Kok baik betul sih kamu tinggal bersama Eyang? Mendengar itu Sari jadi tersentuh. Sari juga menceritakan nih tentang keluarganya yang memiliki usaha kuliner. Sari juga punya impian punya restoran sendiri nanti. Jadi sekarang dia masih menabung. Masakan mereka pun selesai dan mereka makan bareng sambil bercanda gurau guys. Sari menanyakan tentang pekerjaannya juga ke Tama, yang dimana Tama ini memang tulus guys melanjutkan perusahaan Buofood karena dia tahu banyak karyawan yang bergantung padanya. Hal ini membuat Sari beneran suka nih sama Tama yang berkepribadian baik. Tapi tiba-tiba turun hujan dan Sari langsung mendekat ke Tama karena takut Tama ketakutan. Tapi semenjak ada Sari, Tama sudah gak takut lagi guys. Mereka berdekatan dan suasananya membuat mereka mau ciuman nih. Tapi Sari sadar dan dia pun mundur. Sari langsung memilih pergi buru-buru karena dia juga ada janji. Udah gak takut hujan lagi. Aku salah, aku minta maaf. Sari pergi ke restoran Adi yang katanya ada pengumuman penting nih. Ternyata Adi mengumumkan kalau dia sudah tunangan seminggu lalu. Kedua kalinya Sari sakit hati guys. Apalagi Sari dan Yasmin juga tidak dikabari nih oleh Adi. Padahal kan mereka sahabatnya. Sari juga kesal karena Adi selalu meminta bantuan Sari terus dan hanya memanfaatkan Sari untuk restorannya. Sari dan Yasmin pun memilih untuk pergi. Di sini ternyata Sari lega dan gak galau lagi guys. Beneran deh, he doesn't deserve your tears up. Ternyata malah lega. Di tempat kerja Sari, dia panik mencari dompetnya yang hilang. Temannya juga tidak ada yang tahu soal dompet Sari. Mereka semua menebarkan informasi penting nih, kalau ternyata sesama karyawan dilarang untuk menikah. Tak lama kemudian Sari dipanggil nih guys oleh presidir nih. Sari pergi ke ruangannya dan Tama menyuruh Sari untuk memasak kepiting saus padang lagi nih guys, dan dipresentasikan ke dia segera. Dan di sini wajah Tama seperti kesal guys. Sari pun bersemangat nih memasak kepiting saus padang karena ini request dari presidir langsung. Masakan jadi dan Sari langsung mengantar ke presidir nih. Tapi katanya masakannya kurang asin. Sari masak lagi dengan semangat dan meyakinkan rasanya supaya tidak ada kekurangan lagi. Tapi saat disajikan ke presidir, makanannya itu katanya pahit guys. Lagi-lagi Sari balik ke dapur dan memperbaiki masakannya itu. Sari berusaha supaya masakannya perfect. Sari mengantarkan ke presidir nih, tapi belum ada cicipan. Katanya kurang manis. Satrio bilang ke Tama, apa Tama tidak kasihan? Ternyata Tama sudah tahu guys, kalau Sari ini adalah karyawannya yang berpura-pura jadi Gema. Karena Gema menemukan dompet yang melihat langsung KTP Sari. Tama merasa dibohongi nih guys, makanya dia kesal. Sama diri lu sendiri yang baru sadar kalau kemakan bohong. Di apartemen Yasmin dia mengetahui kalau lampu di kamarnya dipasang kamera oleh tetangganya. Satrio pun langsung membantu mengejar tetangganya itu. Tapi dia langsung kabur dengan cepat guys.
Beruntungnya, di garasi mobil pria itu kepergok dengan Satrio dan Satrio pun langsung menangkapnya. Satrio dan Yasmin membawa orang itu ke kantor polisi dan pelakunya pun tertangkap. Yasmin panik karena kamera itu merekam banyak kegiatan Yasmin di rumahnya yang dikira ada video Yasmin yang lagi ganti pakaian. Ternyata Yasmin lagi tidur ngorok guys, mengepel dengan cara yang salah dan banyak hal-hal lucu membuat polisi dan Satrio tertawa nih. Di sini Yasmin bilang kalau dia mau segera pulang dari sana. Minyaknya panasan tuh Pak. Aku ngedekat, kamu ngejauh. Tama pergi ke rumah Sari yang ternyata di warungnya ada tulisan kalau rumahnya mau dijual. Tama melihat-lihat nih guys, warung di sana yang juga ada foto Sari dan keluarganya. Bapaknya Sari mengira Tama adalah petugas dari properti yang mau menawar rumahnya dan Tama pun berpura-pura menjadi petugas itu. Tama menanyakan kenapa rumahnya mau dijual dan bapaknya Sari menjelaskan kalau dia ada kebutuhan mendadak yang mau tidak mau rumahnya harus dijual supaya bisa menutupi utang anaknya. Setelah mendengar itu Tama pun pergi dan petugas aslinya tiba-tiba datang nih. Nutup utang dari hasil utang. Di tempat kerja Sari, dia kaget nih setelah melihat ada segepok uang dan tulisan kalau kepiting saus padangnya sudah perfect dan enak. Dia juga kaget setelah melihat dompetnya ketemu nih guys. Tanpa berpikir panjang, Sari langsung mengeprint surat pengunduran diri dari perusahaan itu karena dia tahu kalau dia sudah berbuat salah kepada Tama karena sudah membohonginya. Di luar kantor semua karyawan lagi demo nih perihal peraturan yang tidak boleh menikah sesama karyawan. Satrio pun menjelaskan nih kepada semua karyawannya tentang peraturan ini karena sebenarnya peraturan ini mempunyai tujuan yang baik untuk mereka. Satrio menceritakan tentang masalahnya yang dimana orang tuanya adalah pekerja buruh pabrik yang bekerja di satu pabrik. Sampai suatu saat pabriknya bangkrut dan kedua orang tuanya akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan. Hal inilah yang membuat Satrio akhirnya dititipkan ke panti asuhan. Jadi peraturan ini untuk meminimalisir hal itu terjadi karena tidak akan ada yang tahu ke depannya. Bagaimana semua karyawan pun yang awalnya demo jadi tahu alasan sebenarnya guys. Dia adalah pemimpin terbaik. Sekian dari saya, terima kasih. Apartemen Yasmin, dia beres-beres nih guys. Dan dia menelpon Satrio. Dia bilang kalau dia mau pindahan dan tidak lagi tinggal di apartemen itu karena dia tidak bisa bertemu dengan Satrio yang bukan pacarnya. Kan hal itu hanya membuat Yasmin makan hati. Satrio pun terdiam dan langsung berpikir sesuatu nih guys. Tinggal di sebelah kamu tapi temenan doang. Di ruko kosong tempat Tama sedang memasak, tiba-tiba Satrio datang dan meminta izin nih kalau dia ingin pacaran duluan. Ternyata Satrio sebenarnya juga suka guys dengan Yasmin. Cuma dia tahu dan mendahului Tama karena Tama juga masih belum punya pacar. Padahal Tama bilang guys, kalau Satrio berhak bahagia dan tidak boleh hanya menunggu Tama duluan. Lo nunda kebahagiaan cuma gara-gara gua. Tapi bro, oh gitu brother. Tanpa pikir panjang, Tama pun langsung mengantar Satrio ke apartemen Yasmin yang lagi pindahan nih. Satrio datang di waktu yang tepat dan tanpa pikir panjang, Satrio langsung menembak Yasmin dan menerimanya. Yeay, Yasmin pacaran nih guys. Yasmin pun langsung menerimanya dan mereka akhirnya jadian. Akhirnya Yasmin tidak jadi pindah nih guys dari apartemen itu. Pakai ngepel, jadi beneran ngepel lantainya. Oh, mau nggak jadi pacar aku? Ya mau lah, pakai nanya. Saat Sari beres-beres barangnya dan mau pergi, tiba-tiba dia mendapatkan pesan nih dari Tama kalau Tama ingin bertemu dengannya di taman. Di sini Sari benar-benar mau meminta maaf soal kejadian itu karena dia sebenarnya tidak ada tujuan untuk membohonginya. Dan kagetnya ternyata dalam proses pacaran bohongan itu Tama jatuh cinta beneran guys kepada Sari. Begitupun Sari yang katanya perasaannya tidak pernah bohong kepada Tama walaupun hubungan mereka sebelumnya hanyalah pura-pura. Mendengar itu Tama pun langsung duduk di bawah dan melamar Sari waktu itu juga. Kita tuh udah bohong sama Mas Utama. Tapi rasa sayang aku ke Mas Utama itu gak bohong. Dia pun menerimanya dan mereka pun bahagia guys. Karyawan dapat bos sendiri nih guys. Tak lama kemudian dia yang datang dan ternyata sudah mengetahui hal ini karena dia memang tidak asing dengan wajah Sari yang ternyata Sari itu karyawannya. Akhirnya ruko kosong itu dibuka guys dan yang menjalankan toko itu adalah Sari. Dan Tama langsung dibantu dengan semua keluarga nih dan teman dekatnya Sari. Akhirnya guys, Tama mampu mewujudkan impian Sari dan mereka pun sangat bahagia berkumpul bersama. Gimana guys filmnya? Keren banget kan? Ya oke deh kalau begitu. Sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. Aku salah. Aku minta maaf. Perawatan muka aja 60 juta. Bawa food. Cowok.